Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah sejak 1 bulan ini, aktivitas masyarakat terhambat sejak merebaknya kasus COVID-19 atau yang biasa kita kenal dengan virus corona. Hal ini juga sangat berpengaruh kepada layanan terapi bagi anak berkebutuhan khusus yang dilakukan baik di lembaga terapi maupun yang kunjungan atau visit. Yang khawatir dengan penyebaran virus tersebut sehingga mereka terpaksa untuk menghentikan layanan terapi. Tapi di sisi lain, dengan dihentikannya terapi akan berpengaruh kepada progres anak yang akan berakibat kepada kemunduran. Gangguan autisme akan mengalami kemunduran baik dari kemampuan kognitif, kemampuan kemandirian, akademis maupun perilaku. Mereka butuh terapi yang berkesinambungan tanpa putus. Nah, bagaimana cara kita meminimalkan masalah yang akan berpotensi timbul dari kurangnya sesi terapi ini? Berikut saya akan sampaikan beberapa tips yang bisa kita lakukan di rumah. Yang pertama adalah orang tua bisa menghubungi lembaga terapi, meminta program yang sedang dijalankan, apa saja materi yang dibutuhkan, dan prosedur detailnya. Ibu bapak bisa coba untuk menjalankan terapi berdasarkan program yang sedang berjalan di lembaga terapi tersebut. Kemudian yang kedua, bisa dengan cara mengeneralisasi kemampuan yang sudah dimiliki anak. Misalnya, anak sudah mengenal kata-kata benda di sekeliling. Anak sudah paham preposisi atas, bawah, depan, belakang. Kemudian anak sudah paham warna. Nah, itu kita generalisasikan. Misalnya kita minta anak untuk mengambil benda di dapur. Jadi misalnya contohnya, Dek tolong ambilin piring dong. Kalau dia sudah kenal warna, dia tolong ambilin piring biru dong, ya. Kemudian juga bisa juga kita minta atau main tebak-tebakan. Yuk kita tebak-tebakan yuk, siapa yang cepat bisa dapat cium dari mama, misalnya gitu ya. Apalagi kalau ada adik atau kakak bisa kita ajak main bersama. Misalnya, oke, siapa yang bisa menyebutkan nama benda yang ada di atas? Nah, nanti rebutan mereka menjawab. Itu bisa kita lakukan sebagai generalisasi. Dan usahakan generalisasi yang kita berikan sifatnya natural, tidak disetting seperti lembaga-lembaga terapi, seperti sesi-sesi terapi pada umumnya. Jadi misalnya nih, pada saat sore-sore habis mandi kita jalan-jalan keluar, nah terus kita lewat ke playground, kita bisa main tebak-tebakan di situ, tunjuk ini, tunjuk itu, atau apa ini, apa itu, gitu ya. Itu generalisasi. Oh ya, generalisasi itu ada beberapa macam. Generalisasi tempat, seperti tadi ya, misalnya ke taman. Jadi anak sudah paham nama-nama benda, kemudian bisa kita bawa ke tempat yang naturalnya, tempat yang yang bukan settingan. Kemudian ada lagi generalisasi instruksi. Misalnya yang tadi kalau di tempat terapi pegang meja, pegang buku. Nah, kita minta anak mengidentifikasi dengan instruksi yang berbeda. Misalnya, ayo yang mana kursi? Tunjuk pintu. Coba kita pegang baju. Atau yang mana buku, gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu generalisasi instruksi. Kemudian ada lagi generalisasi orang. Nah, generalisasi orang bisa dilakukan oleh siapapun, yang biasanya dilakukan oleh terapis. Nah, pada saat ibu lakukan generalisasi di rumah, ibu bisa memberikan instruksi, bapak juga bisa memberikan instruksi, adik atau kakak juga bisa, tukang kebun, supir, atau siapapun yang ada di rumah, supaya anak lebih terbiasa untuk menerima instruksi dari orang yang berbeda. Kemudian ada lagi generalisasi waktu. Nah, yang biasanya nih terapinya misalnya jam 8 sampai jam 10 pagi. Nah, kita fleksibelkan waktunya. Misalnya sore hari, sambil jalan-jalan,
atau misalnya malam hari sebelum tidur. Nah, itu sudah mencangkup generalisasi waktu dan tempat. Oke. Nah, cara yang ketiga, tips yang ketiga adalah terapi online. Jadi terapis tetap memberikan sesi terapi tapi dilakukan secara online. Nah, Bapak Ibu sebagai pendamping anak atau bisa juga pengasuh bisa membantu jalannya sesi terapi dan bertindak sebagai prompter. Jadi nanti terapis yang akan memberikan instruksi orang tua atau siapapun pendamping anak yang akan mengarahkan anak untuk memperhatikan terapis yang ada di layar HP ya. Nah, memang terapi online ini tidak terlalu efektif ya dibanding dengan terapi tatap muka. Tapi setidaknya bisa kita lakukan untuk meminimalisir regres yang kemungkinan akan terjadi pada anak. Ya, oke. Ada lagi cara keempat, yaitu coaching online. Hampir sama dengan terapi online, tapi terapis yang melakukan secara online ini bertindak sebagai coach. Sedangkan orang tua yang bertindak sebagai terapis. Jadi orang tua yang mengajarkan anak langsung, terapis memantau jalannya sesi terapi dan memberikan arahan jika ada yang harus koreksi sehingga sesi terapi berjalan dengan yang seharusnya. Tekniknya juga harus diperbaiki, cara mengajarnya, bagaimana kita bersikap pada anak. Nah, itu biasanya akan diberikan arahan oleh terapis di dalam coaching online. Nah, dari kedua pilihan ini, terapi online maupun coaching secara online, akan lebih baik jika Bapak Ibu memahami dan menguasai teknik cara mengajar anak-anak dengan metode ABA. Nah, gimana caranya supaya Bapak Ibu bisa menguasai dan mengajarkan anak-anaknya sendiri? Nah, ikuti terapi training-training yang diadakan baik secara offline maupun online. Nah, kebetulan juga di Unikids ini akan mengadakan pelatihan secara online selama 6 bulan di Facebook Group. Ibu, Bapak, jika berminat bisa mengikuti. Nanti di sana akan diajarkan baik secara teori maupun praktek, bagaimana cara mengajar, bagaimana cara memberikan instruksi, bagaimana cara memberi reward, bagaimana cara memberikan ekspresi sesuai dengan respon yang diberikan oleh anak. Dan juga Ibu Bapak juga akan belajar bagaimana cara menyusun program dasar. Betul ya. Oke, dari keempat alternatif ini pilihlah yang paling mudah untuk Bapak Ibu kerjakan. Yang penting di sini adalah anak tidak menganggur, anak tidak melakukan hal-hal yang tidak produktif selama masa karantina di rumah. Sehingga pada saatnya nanti jika waktu sudah aman kembali dan sesi terapi sudah berjalan normal seperti biasa, terapis tidak kerja keras untuk mengembalikan kemampuan anak yang sempat hilang. Ya, oke Bapak Ibu, semoga tips-tips yang saya berikan bisa membantu. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf dan boleh bertanya jika ada yang kurang jelas. Nanti insya Allah akan saya jawab sebisa mungkin. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.